Jumpa lagi dari TV. Iya, sepertinya ya, yang satu ini akan memenuhi banyak permintaan netizen. Smartphone Samsung dengan Snapdragon 750G udah bisa 5G, baterainya irit, harganya di kisaran 3,5 jutaan. Mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy M23 5G ini. Smartphone baru ini disebut hadir mengusung performance, baterai, dan layar yang gak ada matinya. Selain itu, smartphone ini juga hadir dengan desain baru untuk si Galaxy M series, minimalis dan terlihat berbeda dibanding pendahulunya yang seri M22. Menariknya lagi, ini adalah smartphone Galaxy M series dengan 5G yang termurah yang ditawarkan Samsung untuk saat ini. Tentunya smartphone ini hadir dengan sejumlah perubahan dari Galaxy M22. Beberapa di antaranya adalah peningkatan yang terbilang menarik di sini ya. Mari kita mulai pembahasan smartphone ini mulai dari paket penjualannya dulu. Tentunya di sini kita lihat ada unit Galaxy M23 5G. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, paket dokumen, lalu ada kartu perdana XL dengan bonus kuota internet. Paket penjualan dari Samsung Galaxy M23 ini sudah mengikuti gaya minimalis yang mulai digunakan Samsung di smartphone kelas premium mereka tahun lalu. Beberapa lini Galaxy A dan M series baru juga hanya dibekali paket penjualan tanpa charger, case, dan tanpa screen protector seperti yang satu ini. Ya berarti sayangnya kita memang harus membeli perlengkapan itu secara terpisah ya. Nah, Samsung mungkin akan bilang bahwa ini dilakukan atas nama kepedulian terhadap lingkungan. Sementara menurut kami ini adalah upaya untuk bisa mempertahankan tradisi upgrade kemampuan tanpa meningkatkan harga terlalu jauh. Kita udah lihat bahwa banyak smartphone lain yang terpaksa menurunkan fitur kemampuan kamera, bahkan diturunkan tipe SoC-nya. Ada kan tuh ya? Nah, berbeda dengan yang terjadi di Samsung Galaxy M23 5G ini. Smartphone ini hadir dengan all new minimal design. Memang terlihat sekali kalau bodi smartphone ini desainnya sangat sederhana, tanpa corak atau pernak-pernik apapun, benar-benar polos tapi elegan. Frame smartphone ini untungnya tidak menggunakan desain flat seperti kebanyakan smartphone kelas menengah yang lain saat ini. Masih ada melengkung-melengkungnya ya dari frame plastik ini ya. Ada 3 opsi warna untuk smartphone ini, yaitu orange copper seperti yang tampil ini ya. Lalu ada juga light blue dan deep green. Terlihat Samsung ingin menunjukkan warna yang eye-catching sebagai komplement dari desainnya yang minimalis. Smartphone ini memiliki dimensi di 165,5 x 77 x 8,4 mm dan bobotnya 198 gram. Memang nggak bisa dibilang tipis-tipis banget dan ringan-ringan banget, tapi ini tidak tebal-tebal banget. Dan ini tergolong tidak berat juga ya, karena ya masih 198 gram. Nah sekarang kita lihat di sisi kanan, ini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini ada mikrofonnya. Nah seperti biasa Samsung mikrofonnya lebih dari satu ya. Di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Ya bagi yang nyari ini sudah ada di M23 5G. Lalu di bawah ada audio jack. Ya, ada audio jack di sini, ada mikrofonnya, ada USB Type-C dan tentunya speaker. Ya, sayangnya memang speakernya sepertinya mono ya, di sini satu aja speakernya. Lalu dari sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,6 inci Infinity V display. Panelnya tertulis di dalam spek adalah TFT LCD. Ini seharusnya adalah PLS atau sebuah layar yang IPS level. Jadi teknologinya sama dengan IPS tapi nggak boleh disebut IPS. Bedakan dengan panel TN yang memang nggak nyaman digunakan. Ini panel yang berkelas, nanti kita lihat ya. Nah resolusinya Full HD Plus 2408x1080 pixel rasio 20:9. Refresh rate-nya udah kekinian di 120 Hz dan dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk brightness, pengujian kami menunjukkan bahwa maksimum brightness di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Di dalam ruangan adalah sekitar 500 nits. Ini terang. Untuk dalam ruangan ini terang. Sementara color gamutnya adalah 99,8% sRGB dan 97,2% DCI-P3. Nah, bener kan? Color gamutnya bisa mendekati DCI-P3, berarti kekayaan warnanya udah bersaing dengan yang versi AMOLED. Layarnya keren dan harusnya layar tipe ini berpotensi untuk awet ya. Kemudian bezel dari layar smartphone ini terlihat masih cukup tebal ya, khususnya untuk area atas dan bawah layar. Sayangnya bezel atas dan bawah memang nggak kelihatan seimbang dan bezel bawah terlihat memang lebih tebal di sini. Lalu di bagian atas kita lihat ada earpiece di bezel ya. Sayangnya hanya earpiece aja, bukan speaker kedua. Dan kemudian untuk kamera selfie ini ada di notch kecil di area atas layar. Untuk yang protes soal notch ya, yang bilang katanya ini kuno, tuh ada yang 20 jutaan pakai notch besar banget tapi
laku parah. Oke, mengenai notch ini sebetulnya ada kok cara menyamarkan. Nanti kita bahas ya cara menyamarkannya. Kita lanjut. Di sini adalah kamera 8 megapiksel bukaan f2.2 dan kemampuan rekaman videonya adalah 1080p 30 fps. Kita lanjut ke sisi belakang. Ini adalah kamera utamanya 50 megapiksel main camera bukannya f1.8, autofocus field of view-nya 80 derajat. Ya, lalu untuk kamera ultra wide ini adalah kamera 8 megapiksel f2.2, fixed focus field of view-nya ada di 123 derajat. Ini lebar nih. Dan kemudian ada 2 megapiksel depth kamera f2.4 serta LED flash. Nah, untuk perekaman video dari kamera utamanya itu mencapai 4K 30 fps. Tinggi ya? Tinggi. Sayangnya belum tersedia mode 1080p 60 fps. Tapi mengingat ini Samsung, jadi kalau memang komponen kameranya itu mendukung, opsi itu bisa ditambahkan via update. Sudah terjadi di seri-seri menengah sebelumnya di tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya. Nah, untuk fitur-fitur ada banyak. Ada fun dengan filter dari Snapchat, lalu ada portrait, ada super steady video, ada pro photo, ini hanya untuk kamera aja. Lalu ada single take, macro, slow motion, super slow motion, shot suggestion, scene optimizer, auto FPS, dan lain-lain. Banyak banget fitur kameranya. Kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya atau chipset atau prosesornya adalah Snapdragon 750G. Kita udah pernah nguji yang satu ini ya, dan memang seharusnya Snapdragon 750G ini jauh lebih kencang dibandingkan G80 yang ada di Galaxy M22. Untuk RAM, 6GB, storage 128GB. Ada fitur RAM Plus dengan opsi hingga plus 6GB ya. Nah, saat pertama dinyalakan, storage yang terpakai adalah sekitar 25GB. Wajar ya, normal segini. Dan kemudian untuk storage dia juga mendukung micro SD kan tadi ya, dan dia mendukung sampai dengan 1TB. Lalu untuk baterainya 5000 mAh dengan charging 15 watt fast charging. Walaupun tidak ada charger ya, tapi maksimumnya sampai 15 watt fast charging. Dan untuk OS dia pakai One UI 4.1 berbasis Android 12. Ya, udah pakai One UI terbaru nih ya, yang langsung pakai Android 12. Belum banyak nih smartphone kelas segini yang langsung pakai Android 12. Lalu tentunya ada Samsung Knox. Dan yang ini lengkap dengan Secure Folder. Itu berarti kalian bisa install ekstra aplikasi lagi di dalam Secure Foldernya kalau dibutuhkan. Dan aplikasi-aplikasi itu bisa diamankan. Yang mau bikin dual WhatsApp juga bisa. Kayak gitu caranya ya. Lalu ada Game Booster yang tersedia untuk menghadirkan pengalaman gaming bebas gangguan. Dan dengan update terkini, bahkan sudah ada fitur untuk menonaktifkan GOS. Nanti kita akan bahas ya soal Ghost ini yang sempat rame ini ya. Untuk sensor, ada accelerometer, gyro, virtual proximity sensor, dan lain-lain. Ya, gyro ada sini ya. Fitur keamanan ada side fingerprint unlock dan tentunya ada face unlock. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, dan 5G. Sesuai namanya, ini bisa 5G ya. Udah siap untuk konektivitas seluler modern yang menjanjikan kecepatan tinggi, latensi rendah, serta kualitas tinggi untuk live streaming ataupun video call. Untuk Wi-Fi, dia punya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5.1, NFC ada dong NFC, USB OTG ada di sini. Asalkan jangan nanya ini bisa nyambung ke TV pakai kabel atau enggak. Sayangnya itu belum bisa. Nah, kita langsung masuk ke pengujian performance yuk. Ya, benchmark Antutu 8. Skor yang kita dapatkan adalah 331 ribuan. Dan untuk Antutu 9 di 386 ribuan. Hei, ntar dulu. Antutu tinggal Antutu. Nanti kita lihat gamingnya seperti apa. Lalu Geekbench 5. Single core 647 dengan multicore di 1924. CPU throttling test selama 30 menit kita lihat bahwa smartphone ini bisa throttle ke 80%. Terlihat ada upaya untuk menjaga suhu atau konsumsi daya supaya tetap rendah di sini. Lalu dengan 3D Mark Slingshot Extreme, kita lihat bahwa grafik skornya ada di 2618. 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya di 1110 dengan lowest score di 1105. Ini berarti konsistensinya ada di 99,5%. Di sini terlihat bahwa GPU-nya harusnya bisa digenjot tanpa perlu throttling. Ya, harusnya asik buat gaming ya. Lalu GFX Bench T-Rex offscreen 1080p kita lihat dia di 90 fps. Sementara untuk Manhattan 3.1 offscreen 1080p 33 fps. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming. Nah, terkait pengujian gaming, sesaat setelah kita menyelesaikan rangkaian tes untuk Galaxy M23 ini, tiba-tiba muncul update. Ini membuat kita tidak bisa hadir lebih cepat, jadi ya agak mepet timing kita ya. Update-nya ini adalah update tentang Alternate Game Performance Management. Ini mungkin dulu dikenal sebagai cara untuk menonaktifkan GOS atau Game Optimization Service. Sebuah service yang berguna untuk memastikan bahwa suhu smartphone Samsung tidak terlalu panas saat game
gaming dan baterai tetap terjaga irit. Ya, banyak yang minta supaya GOS atau Ghost ini dimatikan. Nah, menonaktifkan Ghost ini harusnya bisa meningkatkan performa smartphone saat main game. Jadi, kali ini kami menyajikan hasil tes gaming dalam dua mode, yaitu Ghost aktif dan Ghost tidak aktif, alias menggunakan alternate game performance. Sedikit catatan ya, efek dari alternate game performance ini bisa berbeda dari satu smartphone ke smartphone Samsung lainnya. PUBG Mobile, setting frame rate tertinggi hanya sampai ultra alias 40 fps. Dan ini tersedia untuk setting grafik smooth dan balance. Kami coba game ini di balance ultra ya. Saat Ghost-nya aktif ya, game ini berjalan cukup rata di 38 sampai 40 fps. Konsisten, kita jalankan 3 match selama 25 menit masing-masing, ya tetap aja. Tetap aja konsisten di situ-itu aja. Lalu mari kita matikan Ghost ya. Di game ini frame rate yang didapatkan tetap di kisaran yang sama, 38 sampai 40 fps. Tapi apakah ini berarti menonaktifkan Ghost tidak membuat frame rate-nya meningkat atau game ini terlalu ringan sampai Samsung tidak menurunkan performa dengan Ghost-nya? Kita lanjut game berikutnya lagi, Mobile Legends. Sayangnya setting untuk frame rate di atas 60 fps belum terbuka di smartphone satu ini ya. Nah, saat Ghost-nya masih aktif, settingan Ultra HD Shadow Off, kita dapat frame rate yang kurang stabil di antara 40 sampai 60 fps. Kami coba ganti setting ke High HD Shadow Off dan frame rate juga tetap tidak stabil, naik turun di kisaran 45 sampai 60 fps. Gamenya terasa kurang nyaman untuk dimainkan nih. Nah, sekarang mari kita matikan Ghost-nya. Ternyata ada perubahan. Frame rate jadi stabil di kisaran 58 sampai 60 fps saat kami menggunakan setting Ultra HD Shadow Off dan tidak ada penurunan frame rate yang terjadi sebelumnya ya. Nah, kelihatan di sini bahwa menonaktifkan Ghost itu ada efeknya. Frame rate-nya jadi stabil di kisaran 60 fps. Ini terus kami dapatkan sampai selesai mainkan 2 match secara berurutan. Mari kita lanjut ke game Subway Surfer. Ini game kita tes untuk 120 Hz-nya ya. Dan ternyata memang layarnya bisa jalan di 120 Hz di sini. Ya, saat Ghost-nya masih aktif, frame rate-nya cukup stabil di 120, tapi sesekali akan ada penurunan ke 110 sampai 115 fps. Tidak mengganggu kenyamanan dalam mainan game ini, tapi apakah bisa lebih stabil lagi? Nah, saat Ghost dinonaktifkan, frame rate jadi lebih rata di 120 fps. Penurunan ke 115 fps pernah kami alami, tapi sangat jarang sekali. Lebih banyak rata di 120 fps. Oke, kita lanjut ke Modern Warship. Game ini juga bisa membuka sampai dengan 120 fps, tapi ya di kelas menengah ini ya gamenya ya nggak mungkin jadi kencang-kencang banget dong. Oke, kita lihat dulu pada saat Ghost-nya masih aktif. Di awal battle kondisi masih sepi, kita dapat frame rate di kisaran 50 fps. Pada saat battle-nya rame, frame rate-nya ada di kisaran 40 sampai 45 fps. Begitu dia makin rame lagi, frame rate-nya turun ke 30 sampai 38 fps. Masih bisa dimainkan. Oh ya, ini setting medium ya. Sementara itu sekarang kita matikan Ghost-nya dan kondisi masih sepi, frame rate ada di kisaran 80 sampai 95 fps. Saat mulai ada battle, frame rate ada di kisaran 58 sampai 70 fps dan saat rame banget, frame rate masih bertahan di atas 50 fps. Jadi, di game ini menonaktifkan Ghost memberikan efek yang besar ternyata ya. Kita lanjut ke Honkai Impact. Game ini coba kami mainkan lagi ya. Kami jalankan setting low dengan semua efek dimatikan alias rata kiri. Saat Ghost-nya masih aktif, kita lagi ngiterin dunia open world, frame rate masih bisa di atas 30 fps. Tapi saat bertemu dengan musuh dan battle terjadi, frame rate ada di kisaran 20 sampai 30 fps, bahkan bisa turun di bawah 20 fps. Ini sebetulnya masih bisa dibilang agak playable untuk game ini, tapi apakah ini bisa jadi lebih enak kalau Ghost-nya tidak aktif? Oke, ternyata saat Ghost-nya tidak aktif, saat cuma jalan-jalan di dunia open world, kami mendapatkan bahwa frame rate-nya udah di atas 40 fps nih. Sementara saat battle, frame rate bisa dipertahankan tetap di atas 30 fps, sekalipun jurus-jurus karakternya sudah pada berkeluaran nih ya. Iya, ini adalah peningkatan yang membuat game jadi nyaman sekali untuk dimainkan di sini. Oke, kita langsung ke game pamungkasnya yang paling ditunggu-tunggu, Genshin Impact gimana? Oke, game ini kita pakai setting lowest 60 aja karena ini mid end ya. Saat Ghost aktif, frame rate itu terlihat ditahan di maksimum hanya kisaran 30 fps aja. Kalau kita jalan-jalan di map walaupun battle ya, frame rate itu konsisten di 23 sampai 30-an fps. Menariknya, pakai fan grip pun ya, frame rate-nya sama 23 sampai 30 fps. Wah, ini aneh. Oke,
kita nonaktifkan Ghost-nya. Tanpa fan grip, frame rate bisa mencapai 40 fps di awal, tapi dalam beberapa detik frame rate turun ke kisaran 30-35 fps. Dan setelah beberapa saat turun ke kisaran yang mirip saat Ghost-nya aktif di 23-30 fps. Frame rate bisa sesekali naik lagi ke 30-35, tapi lebih sering di kisaran 25-30 fps lah ya. Jadi kami curiga, dia bisa naik performance-nya, tapi mungkin kepanasan sedikit di sini. Oke, kita pasang fan grip. Frame rate jadi lebih stabil di sini, kisaran 35-45 fps saat menjelajah map, dan cenderung banyak di kisaran 40 fps. Saat battle yang cukup panjang, battle bisa turun, tapi hanya ke 35-40 fps. Jarang sekali turun di bawah 35 fps. Jadi, dengan kipas dan Ghost dimatikan, tiba-tiba game ini jadi stabil. Dan ini memang lebih menggambarkan performa dari Snapdragon 750G. Nah, saat Ghost aktif, suhu permukaan sisi depan titik tertingginya ada di 38 derajat Celcius di area bawah layar. Sementara area atas layar ada di kisaran 35-36 derajat Celcius saja. Lalu di bagian belakang, suhu tertingginya hanya di kisaran 40 derajat Celcius di area dekat dengan modul kamera. Nah, kalau Ghost-nya tidak aktif, suhu tertinggi di sisi depan itu ada di kisaran 41 derajat di area bawah layar. Sekitar 38-40 derajat di area atas layar. Itu loh tempat biasanya jempol kiri kita berada saat main game. Nah, beralih ke sisi belakang, titik tertingginya mencapai 42-43 derajat Celcius. Jadi memang kelihatan ya ada peningkatan suhu permukaan saat Ghost-nya tidak aktif. Kurang lebih seperti itu efek dari alternate game performance atau mematikan Ghost di Galaxy M23 ini. Samsung memang terlihat mengatur performa di game agar suhu permukaan smartphone ini tidak terlalu tinggi. Tapi sekarang kita jadi punya pilihan. Kita mau tetap adem atau kita mau lepaskan performanya tapi dia sedikit lebih hangat, jadi kita pasang fan grip aja buat main game ya. Dan ini hanya mempengaruhi game saja, bukan aplikasi-aplikasi yang lain. Terima kasih ya Samsung udah ngeluarin opsi itu buat kita. Sekarang mari kita lanjut ke pengujian kamera. Ya, jadi ini adalah kamera Samsung Galaxy M23 5G. Ya, by default stabilizer selalu hidup, jadi kita biarkan hidup aja. Sekarang mari kita coba kalau kita jalan seperti apa. By the way, ini audio semua langsung ya, jadi nggak pakai tangan macam-macam, bawaannya aja, dan saya hanya pegang pakai tangan saja. Ya, kayak gini kalau kita lagi jalan. Asik ya? Oke, sekarang kita cek kalau misalnya backlight, jadinya seperti apa. Nah, tuh dia tuh. Kalau backlight gini nih, terang banget nih. Tengah siang bolong. Oke, ini sekarang perekaman kamera belakangnya, kamera utamanya ya. Kamera utamanya dari si M23 5G. Kalau kita bawa jalan jadi seperti ini. Stabilizernya default jalan, jadi seharusnya sih beres ya. Dan kita sekarang lihat kalau autofokusnya jalan seperti apa autofokusnya. Oh nice ya. Bisa, mantap. Coba lagi. Oh langsung tajam. Nah, kalau ini adalah kamera ultra wide-nya. Coba kita coba ya. Ini tentunya bukan yang autofocus. Kita bawa jalan, jadi gimana? Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Ya, dia nggak autofocus. Jadi kalau kita coba deketin ya pasti nggak akan bisa tajam ya. Tapi ya, just in case kita coba aja. Ya, segitulah kurang lebih. Sekarang kita hidupkan super steady-nya. Nah, kalau super steady kayak begini kalau jalan. Gempa bumi nggak? Nggak dong. Namanya pakai super steady. Ya, cuma ya memang super steady itu tidak autofokus ya. Oke, sekarang udah malam, jelas ya. Udah malam, gelap banget di luar. Udah, tentunya masih ada lampu sedikit-sedikit dari saya. Dan kita coba jalan bagaimana kondisinya apa adanya aja. Lagi-lagi nggak pakai stabilizer tambahan. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Stabil ya. Oke, sekarang kita coba pakai kamera utamanya. Kalau jalan, nih kondisinya malam, seperti apa? Ada sedikit flare ya ternyata ya. Coba. Tapi ya stabil, tetap stabil ya. Coba sekarang mau fokus nggak nih? Oh, mantap, masih oke banget. Oke, ini sekarang ultra wide dan kita coba jalan. Lumayan terang ya, pakai ultra wide. Asik juga, stabil. Stabil, mantap ini stabilnya nih. Tentunya ini tidak autofokus, tapi coba kita arahkan ke sini. Mau lihat warna-warna sedikit, masih oke warna-warna juga. Sayangnya kalau super steady dihidupkan pakai kamera utama pun ya nggak bakal terang. Dan hasilnya kurang lebih kayak begini kalau kita jalan ya pakai super steady malam-malam. Ya lumayan stabil tapi ya gini.
lampu ini dong yang kelihatan. Coba kita mau lihat ini bisa nggak? Bisa sih, cuma ya gitu, nggak terang. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa di siang hari ini menunjukkan bahwa si smartphone memang Samsung banget di sini. Perekaman videonya mantap walaupun emang belum ada 1080p 60 fps, tapi ada 4K-nya di sini. Super Steady di siang hari juga stabil banget, keren banget. Nah, kalau untuk malam tadi kita udah lihat bahwa kamera selfie-nya terlihat agak gelap tapi masih wajar, dan untuk kamera utama serta ultrawide dirasakan ini terang ya untuk malam ya. Sementara stabilizer juga tidak menampilkan banyak jitter seperti banyak smartphone lain di kelas harga segini. Sayangnya emang Super Steady membuat hasil video malam jadi sedikit gelap di situ. Nah, untuk night mode kami rasa ini cukup membantu untuk foto malam, meskipun memang tidak luar biasa jauh bedanya, tapi ada peningkatan kecerahan di hasil fotonya. Oke, buat yang membutuhkan mode manual, Samsung menyediakan Pro Mode untuk kamera utamanya yang wide itu. ISO bisa mencapai 3200 dan speednya bisa mencapai 10 detik. Jadi buat yang butuh setting manual ada nih di sini. Tentunya tersedia juga fitur Samsung yang khas single take ya, dimana dengan perekaman beberapa detik aja kita bisa memperoleh 9 hasil yang berbeda, baik itu video maupun foto. Ini akan sangat berguna saat mau foto bersama saat lebaran ya. Jadi bisa dapat langsung foto, video dan beragam crop, dan bahkan bumerang juga hanya dengan beberapa detik aja. Tahu kan betapa susahnya keluarga diajak ngumpul kalau udah ngumpul rame-rame? Nah, secara keseluruhan, kamera Samsung M23 5G ini tergolong asik di kelas harganya, terutama untuk perekaman video dan audionya. Dan spesial buat kamera utamanya ini memang mantap sih. Oke, mari kita lanjut ke tes baterai. Kita coba local video playback 1080p. Hasilnya adalah video bisa berjalan selama 24 jam 20 menit. Ya, daya tahan baterainya terbilang sangat baik dan ini adalah khas Galaxy M series banget ya. Kemudian kalau kita pakai buat nonton YouTube 1080p streaming tentunya ya via WiFi, baterainya hanya berkurang 3% selama nonton 30 menit. Dan untuk yang mau TikTokan, nah baterainya hanya berkurang 4% selama 30 menit. Lalu untuk game kita ambil yang paling berat aja, Genshin Impact. Pada saat Ghost-nya aktif, baterai hanya berkurang 7% saja saat mainkan game ini selama 30 menit. Sementara saat Ghost-nya dinonaktifkan, baterai berkurang sekitar 13% dalam 30 menit. Ya, kalian tinggal pilih ya mau settingnya seperti apa. Nah, untuk charging, kita pakai charger Samsung yang 15 watt, 0-50% terisi dalam waktu 50 menit. Sementara 0-100% full, itu membutuhkan waktu 1 jam 53 menit. Ya, dengan charger ini memang kelihatannya pengisian dayanya nggak luar biasa ya. Akan tapi menariknya, ini secara teoris akan membuat baterai jadi lebih awet. Sedikit tips, berhubung baterai M23 ini tergolong awet, kami bisa menyarankan penggunaan mode Protect Battery. Yang ini mengizinkan pengisian hanya sampai 85% saja. Lagi-lagi ini akan membuat baterainya jadi lebih tahan lama. Dan cocoklah buat yang pengen si HP ini awet tahan lama. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian tambahannya ya. Netflix gimana? Wideframe-nya L1. Jadi bisa playback sampai Full HD tanpa HDR tapi ya. Nah, untuk YouTube, dia udah support playback sampai 4K 60. HDR juga didukung dan bisa ditampilkan dengan baik di sini. Ingat tadi layarnya emang keren ya. Lalu untuk WiFi sharing gimana? Tersedia. Tapi untuk mengaktifkan mobile hotspot, kita harus mengaktifkan mobile data dari SIM card. Sekalipun internet yang kita share itu datanya dari WiFi. Ya, nggak apa-apa juga sih ya. Lalu masuk ke pertanyaan tadi, apakah notch-nya bisa disamarkan atau tidak? Jawabannya bisa kok ya. Kita bisa ke menu display, lalu ke full screen apps. Pindah ke tab kamera cutout dan pilih aplikasi mana yang mau disamarkan notch-nya. Sayangnya memang tidak ada opsi untuk menyamarkan notch untuk semua kondisi seperti dulu. Jadi sekarang per aplikasi harus dipilih. Oke, untuk harga resminya cuma ada satu varian yang 6128 aja. Itu harga resminya di 3.699.000. Nah, untuk flash sale dimulai dari tanggal 13 April sampai 17 April 2022, harganya itu di 3.499.000. Lumayan ya turunnya ya. Nah, untuk detail dan link pembelian kalian bisa cek di kolom
deskripsi di bawah. Ya kalau kalian lihat tadi harganya 3.699.000 untuk harga resmi, tentunya harga resmi ini adalah harga tertinggi di pasaran kalau untuk Samsung. Kemungkinan di beberapa lapak online kalian bisa memperoleh harga di bawah ini, apalagi karena flash sale-nya itu ada di 3.499.000. Oke, kesimpulan, hal yang perlu diperhatikan dulu. Pertama, paket penjualannya hanya menyertakan kabel data saja. Perlengkapan lainnya harus dibeli terpisah ya. Nah, kemudian secara standar Samsung mengatur performa agar tidak boros dan smartphone tidak panas. Hasilnya kadang performa gaming jadi emang kurang mantap. Untungnya ada mode alternatif untuk menonaktifkan pembatasan tersebut. Tentunya dengan kompensasi suhu smartphone bisa lebih tinggi saat main game. Tapi ya walaupun begitu ya suhunya nggak yang ajaib juga sih dan mudah diatasi dengan fan grip aja. Kemudian, untuk sebagian orang, bezel di sekitar layar ini terbilang relatif tebal, terlebih untuk bezel bawah layar. Lalu, chargingnya ini emang nggak kencang karena emang hanya menawarkan kemampuan charging 15 watt saja. Lalu dalam kondisi gelap, Super Steady akan menghasilkan video yang terlalu gelap. Ya, tidak perlu pakai mode itu kalau dalam kondisi gelap ya. Mode biasa aja udah stabil dan udah cukup terang. Kemudian meskipun sudah ada opsi perekaman 4K, kami belum menemukan opsi untuk 1080p 60 fps. Mungkin aja ini ditambahkan di update software berikutnya. Kita lihat aja nanti ya. Kemudian sayangnya lagi memang belum didukung dengan dual speaker dan ya IP rating juga belum ada di sini. Tapi dari sisi yang kami sukai, lihat performanya mumpuni dan menggunakan Snapdragon 750G membuat performanya emang mantep di sini. Konektivitas 5G juga sudah ada dan masih menyediakan audio jack. Ini akan sangat membantu untuk mereka yang lebih suka pakai headset yang bukan wireless, yang pakai kabel ya. Lalu walaupun ini bukan panel AMOLED, layarnya terbilang mampu menghasilkan tampilan yang baik dengan color gamut yang udah mencapai 100% sRGB dan bahkan mendekati 100% DCI-P3. Dan ingat, layar tipe yang satu ini punya kecenderungan awet. Mau di-charge sambil digunakan itu tetap aman nih harusnya layarnya ya. Mau dipakai jadi GPS di mobil, harusnya nih aman, nggak ada masalah. Kemudian layar ini juga sudah menawarkan refresh rate 120 Hz. Untuk kamera ya udahlah ya, ini Samsung banget. Perekaman videonya mantap, audio keren juga. Foto-foto seperti biasa, ini bagus. Opsi perekaman video 4K juga sudah tersedia di sini. Lalu ada fitur single take. Ini akan sangat berguna kalau dipakai saat kumpul bersama keluarga atau dengan teman-teman. Lalu daya tahan baterai dari smartphone ini terbilang baik ya. Pengujian video playbacknya menunjukkan bahwa daya tahan baterai ini di atas rata-rata smartphone kelas menengah di harga segini. SIM tray-nya, nah ini juga asik nih, non-hybrid. Jadi bisa mendukung 2 SIM card dan sebuah micro SD sampai dengan 1 TB. Konektivitasnya juga lengkap untuk kelasnya, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC juga udah ada. OS dilengkapi dengan One UI 4.1 berbasis Android 12. Ini tersedia berbagai macam fitur khas One UI ya, seperti Edge Panel, Separate App Sound, dan bahkan juga ada Samsung Knox-nya di sini. Menariknya lagi, fitur keamanan di smartphone ini terbilang banyak di kelasnya. Selain Secure Folder, ada juga Private Share, ada Encrypt SD Card, serta ada Samsung Pass. Jadi kalau kalian sedang mencari smartphone Samsung yang paling murah dan harus pakai Snapdragon serta konektivitasnya wajib 5G, untuk sementara waktu Galaxy M23 5G ini adalah jawabannya. Terlepas ada beberapa hal yang sedikit menurun dari pendahulunya, berbagai peningkatan yang diusung oleh si Galaxy M23 5G ini membuat Galaxy M series kelas terjangkau kayaknya naik kelas juga nih. Secara keseluruhan, One UI membuat smartphone ini nyaman digunakan. Snapdragon 750G tentunya membantu kesigapan dari performanya. Kameranya masih tergolong sulit buat disaingi terutama untuk urusan video, dan baterainya ini tergolong irit banget. Kalau kalian sedang mencari smartphone dengan dana di kisaran 3,5 juta rupiah, pastikan kalian sudah nyimak detail dari pembahasan kali ini. Kenapa? Karena bisa jadi smartphone ini yang cocok untuk kalian. Saya Dedi Irfan, jaga TV. Bentar, satu lagi. M23 5G ini sudah bagus kemampuan baterainya ya, tapi kami ingin meminta Samsung kembali menggunakan baterai 6000 atau 7000 mAh pada seri M. Please, kembalikan keunikan dan keunggulan Samsung seri M yang dulu. Bagaimana? Yang setuju dengan kami? Tulis di kolom komentar ya.